Bayangkan kamu naik ke puncak bukit di pantai utara Taiwan. Di bawah, Laut Cina Timur membentang abu-abu kena kabut. Tapi yang di depanmu, itu bukan pemandangan yang kamu harapkan. Sebuah kota. Tapi kosong. Bangunan-bangunan bundar, warna putih pudar, menjulang seperti piring terbang yang mendarat darurat. Catnya mengelupas. Jendela pecah. Rumput merambat di dinding, menelan tangga-tangga beton yang dulu dirancang untuk ribuan orang. Tidak ada suara lain selain angin yang bersiul lewat lorong. Ini Shanxi, kota UFO Taiwan. Kota yang, sampai hari ini, tidak pernah dihuni oleh satu orang pun. Tahun 1978, Taiwan sedang naik. Ekonominya tumbuh, pariwisata mulai booming. Pemerintah dan investor swasta punya ide besar, bangun kompleks resor masa depan di Shanxi, distrik yang saat itu masih sunyi, jauh dari keramaian Taipei. Bukan sekadar hotel biasa. Mereka ingin sesuatu yang tidak akan dilupakan siapapun yang melihatnya. Arsiteknya menuangkan semua imajinasi ke atas kertas. Bangunan utama dirancang seperti piring terbang raksasa, bertumpu di atas kolom beton. Dari jauh, strukturnya persis seperti UFO yang baru mendarat. Setiap unit punya bentuk organik, melingkar, tidak ada sudut tajam, seolah-olah bangunan ini tumbuh, bukan dibangun. Di bawahnya, kolam renang biru kehijauan. Taman tropis yang rimbun. Jalur pejalan kaki yang menghubungkan satu bangunan ke bangunan lain, dirancang agar pengunjung bisa berjalan tanpa merasa terjebak di kota beton biasa. Tahun 1980, konstruksi hampir rampung. Warna cat sudah kering. Kolam sudah diisi. Lampu-lampu sudah dipasang, siap dinyalakan kapan saja. Grand opening diumumkan. Tiket dicetak. Brosur pariwisata mencantumkan Shanxi sebagai destinasi wajib. Tapi pembukaan itu tidak pernah terjadi. Tidak ada pemberitaan besar. Tidak ada berita duka di koran. Tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah. Satu hari, para pekerja datang, dan gerbangnya terkunci. Kontraktor tidak bisa dihubungi. Investor seperti menghilang. Satu persatu, proyek ini mulai membusuk dalam diam. Apa yang terjadi? Versi resminya, yang paling sering dikutip, adalah kebangkrutan. Terlalu banyak utang. Investasi membengkak, pengembalian tidak kunjung datang. Proyek mandek, investor menarik diri, dan bangunan itu dibiarkan begitu saja. Tapi orang-orang yang tinggal di sekitar Shanxi punya cerita lain. Selama konstruksi, kata mereka, ada serangkaian kecelakaan. Pekerja jatuh dari perancah. Mesin tiba-tiba macet tanpa sebab. Kabut aneh turun di lokasi, padahal di luar kawasan cuaca cerah. Semakin dekat dengan penyelesaian, semakin sering kecelakaan terjadi. Dan yang paling sering dibisikkan, ada yang salah dengan tanahnya. Shanxi dibangun di atas area yang, menurut kepercayaan setempat, adalah pemakaman kuno. Bukan satu atau dua makam. Tapi pemakaman komunitas utuh yang tidak pernah dipindahkan dengan benar saat konstruksi dimulai. Beberapa versi menyebutkan para pekerja menemukan tulang belulang saat menggali pondasi. Versi lain mengatakan tanah di sana tidak diberkati sesuai tradisi, sebuah ritual penting yang terlewat karena terburu-buru mengejar tenggat. Tidak ada yang bisa memastikan mana yang benar. Tapi faktanya, tidak satupun kamar di Shanxi yang pernah ditempati. Tahun 1990-an, Shanxi mulai dikenal dengan nama lain. Bukan sebagai tempat wisata gagal, tapi sebagai kota hantu. Wisatawan liar mulai berdatangan, fotografer, pemburu sensasi, paranormal. Mereka memotret bangunan UFO yang mulai lapuk. Beberapa mengaku mendengar suara langkah kaki di lorong kosong. Yang lain pulang dengan foto bayangan di jendela lantai 3, lantai yang sudah tidak ada orangnya sejak 15 tahun lalu. Pemerintah Taiwan, entah karena keamanan atau alasan lain, akhirnya menutup akses publik. Pagar tinggi didirikan. Penjaga ditempatkan. Larangan masuk diberlakukan. Tapi rasa penasaran tidak pernah bisa dipagar.
internet membuat Sanzi melegenda. Foto-fotonya menyebar ke seluruh dunia. Traveler dari Eropa, Amerika, Jepang, semua ingin melihat sendiri kota UFO yang mati sebelum lahir. Banyak yang nekat masuk lewat jalur belakang, memanjat pagar, hanya untuk berdiri di tengah kompleks kosong itu dan merasakan keheningan yang tidak wajar. Tahun 2010, pemerintah Taiwan akhirnya mengambil tindakan drastis. Bulldozer masuk. Satu persatu bangunan UFO diratakan dengan tanah. Tidak ada upacara. Tidak ada tanda peringatan. Hanya suara mesin yang menggerogoti beton. Dan dalam hitungan minggu, Sanzi tidak ada lagi. Area itu kembali menjadi bukit kosong di pantai utara, seperti sebelum tahun 1978. Tapi pertanyaannya tetap menggantung, sampai sekarang. Kenapa proyek sebesar itu benar-benar ditinggalkan? Bukan direnovasi, bukan dijual, bukan diambil alih pemerintah, tapi dibiarkan membusuk selama 3 dekade? Kalau soal utang, bukankah aset properti tetap punya nilai? Pasti ada investor yang bisa mengambil alih. Pasti ada pengembang yang bersedia menyelesaikannya. Tapi tidak ada yang melakukannya. Kadang, yang paling sulit dijawab bukanlah misteri yang penuh teka-teki rumit. Tapi yang paling sederhana, sebuah kota yang dirancang untuk ribuan orang, tapi tidak pernah menerima satu penghuni pun. Entah karena utang, entah karena tanah yang tidak mau menerima bangunan di atasnya. Yang jelas, Sanzi adalah bukti bahwa kadang, rencana terbaik sekalipun bisa gagal total. Tanpa peringatan. Tanpa penjelasan yang memuaskan. Hanya angkasa yang kosong di tempat yang seharusnya penuh kehidupan. Kalau kamu suka konten misteri seperti ini, subscribe dan saksikan terus video lainnya di channel ini. Karena masih banyak cerita yang tidak pernah selesai diceritakan.